Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan besok tanggal 10 Agustus 2021. Memang hari besok itu adalah tahun baru Islam ya, tanggal merah. Tapi menurut pemerintah ya digeser satu hari ya, jadi tanggal merahnya tanggal 11 ya. Tetapi perayaannya katanya tetap tanggal 10 ya. Jadi hari tanggal merahnya tanggal 11. Jadi besok itu masih buka ya. Tapi untuk hari Rabunya bursanya tutup satu hari ya. Jadi saya akan bahas untuk bagian pertama ya, itu untuk analisa saham hari ini. Pada saat saya membahas ini jamnya sekarang jam 12.31 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi waktu sesi satu break saya bahas ya. Kemudian yang mau nonton semuanya ya nanti ya ada bagian kedua ya. Jadi bagian pertama saya bahas 8 saham, nanti bagian kedua bersambung di bagian berikutnya ya. Jadi linknya nanti ada di deskripsi, di bagian deskripsi video ini ya, ada linknya untuk bagian kedua untuk hari ini juga dan besok ya, untuk analisa saham harian. Jadi saya bahas langsung. Yang pertama saya bahas adalah BBKP ya. Jadi BBKP ini dia hari ini dia naik lagi ya ke atas 590 ya. Memang 590 adalah titik pentingnya ya, garis pentingnya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau turun banyak 590 pasang trailing stopnya. Nah ternyata dalam perkembangannya ya hari ini ya, Pak Sunar tadi dibuka pagi-pagi ya, tiba-tiba dia turun banyak 590. Nah kemudian dia rebound lagi. Ya kalau sudah kena trailing stop ya, kalau misalnya mau buyback ya, ya silakan buyback ya kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 590. Ya memang kadang-kadang di saham gitu ya. Kalau sudah pasang trailing stop sudah kena ya jual ya. Ternyata nggak lama lagi dia naik lagi ya. Ya memang uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, ya kita tinggal disiplin aja pasang trailing stopnya sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Kalau misalnya berhasil breakout lagi nembus ke atas ya, misalnya sudah jual ya, ya silakan buyback. Tapi buybacknya bertahap aja ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 590, buy lagi ya, kemudian naik lagi ke atas garis berikutnya 625 tambah lagi ya. Nah Pak Suntar ini sudah tambah 625 ya. Ternyata sesi satu break dia masih di bawahnya ya, seperti itu ya. Ya pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Jadi mudah banget. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 505 sampai dengan 520 ya. Itu untuk BBKP ya. Jadi intinya kalau misalnya dia koreksi ke bawah 520, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 520. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 520, kita jangan buy ya. Itu bagi yang buy on weakness. Jadi ini areanya ya. Kalau yang mau buy sekarang berarti tipenya buy high sell higher ya, kalau yang buy sekarang ya. Jadi boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 590 dan maksimum di 550 ya. Ini adalah garis-garis Fibonacci retracement 38,2%-nya ya untuk BBKP ya. Nah, jadi memang kadang-kadang saham memang gitu ya, setelah turun kemudian naik ya. Ya kita kalau fokus di sahamnya ya, kalau dia bisa berhasil naik lagi ya kita buyback ya, seperti itu ya. Makanya saya bilang sebelumnya ya, kunci sukses di saham ada 3, yaitu sabar, fokus, dan disiplin ya. Disiplin dalam artinya apa? Kalau dia misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya, jual ya. Kemudian dalam perjalanan berikutnya dia berhasil rebound lagi dan uptrendnya masih cukup bagus ya. Ya silakan buyback kembali ya, seperti itu ya. Jadi kita fokus ya, seperti itu ya. Nggak pindah-pindah saham ya. Ya seperti itu. Kalau mau pindah yang lainnya ya silakan juga ya, nggak masalah juga. Jadi kalau naik lagi ke atas 625, nanti silakan tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Di sini garis Fibonacci retracement 23,6% di area 664 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 660 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 695 dan 760 ya. 760 itu di sini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 760, target price berikutnya adalah di area 845 ya. Memang sejauh ini uptrendnya sih masih cukup bagus ya. Tapi saran saya sih kalau mau buy sih bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, karena memang sebelumnya memang likuiditasnya masih kurang ya di sini ya. Tiba-tiba dia dalam 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya, 4 hari trading terakhir ya, fluktuasinya lumayan tinggi ya. Jadi yang berani ambil fluktuasi ya silahkan ya trading di BBKP. Kalau nggak berani ya pilih saham lainnya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk BBYB ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini BBYB ya, dia masih berhasil naik lagi higher high ya. Nah, hari sebelumnya ya, waktu itu saya bahas ini kan tanggal 5 Agustus ya.
Nah, waktu 5 Agustus saya bahas mengenai target price-nya 1.800 bisa kena ya, seperti itu ya. Kemudian tanggal 6 Agustusnya saya bahas lagi. Kalau berhasil naik ke atas 1.800, bagi yang berani buy high sell higher, silakan buy ya. Target price berikutnya kurang lebih di 2.100. Nah, waktu saya bahas seperti itu, ada yang di komentar ya bilang ya, pertamanya sih dia bilang yaitu sudah pucuk ya, ketinggian ya 1.800 ya, hati-hati bakalan turun gitu ya. Nah, terus saya jawab ya, yang penting pasang trailing stop atau stop loss aja, nggak masalah ya gitu ya. Terus dia kasih komen lagi ya, yang intinya dia bilang analisa saham saya itu menyesatkan, kalau beli bisa nyangkut ya, seperti itu. Nah, memang ya kadang-kadang bisa nyangkut karena ya bukan karena analisa saya menyesatkan, enggak ya. Ya karena harga saham di pasar saya nggak bisa ngatur ya. Kalau saya bisa ngatur harga saham di pasar saham ya, saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia ya. Bukan di Indonesia lagi, di dunia pasti ya. Kalau saya bisa ngatur harganya ya, seperti itu ya. Ya memang nggak bisa diatur. Kenapa kalau saya masih bilang kalau boleh kalau mau buy high sell higher? Karena uptrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Memang dia sentimen right issue ya mungkin ya. Uh, saya lupa ya, karena banyak banget yang bank-bank kecil-kecil yang right issue. BBB termasuk yang right issue atau bukan, saya sih lupa, nggak ingat ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya. Nah, ternyata hari ini breakout lagi ke atas 1.800 kan, sampai lagi higher high malahnya 195. Jadi saya terangkan lagi ya, ekor panjang ke atas, memang saya sudah bahas sebelumnya, itu bukan pasti dia akan berbalik arah ke bawah ya, enggak ya. Malah kalau dia berhasil breakout lagi ya, bagi yang berani buy high sell higher ya silahkan, seperti itu ya. Tapi tentu saja pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi tergantung tipe tradernya ya. Ini kalau nggak berani buy high sell higher, ini area buy on weakness saya sudah sebutkan di area 1175 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 1175, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 1175. Tapi berhubung harganya dia naik lagi higher high, maka kalau mau buy on weakness ya, jadi kalau dia koreksi maksudnya ya, buy on weakness ya, jadi tunggu di area 1350 sampai 1400. Intinya kalau dia koreksi di bawah 1400, tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1400 barusan kita buy. Buynya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Kalau naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Nah, kalau posisi sekarang Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher atau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Terus terang aja saya sebutkan boleh ya kalau mau buy sekarang ya. Tapi perlu diingat, memang resikonya tinggi. Kenapa? Karena dia sudah naik tinggi banget selama 5 hari bursa berturut-turut ya. Jadi resiko kena suspend. Kalau dia kena suspend nanti setelah beberapa hari ya, kalau dia dibuka dia resiko turun lagi ya, ARB auto reject bawah. Jadi saya sebutkan resikonya. Jadi saya nggak mau menyesatkan, enggak ya. Memang uptrendnya masih cukup kuat. Kalau yang berani aja, kalau yang berani buy high sell higher, silakan aja asalkan pasang stop lossnya di 1.800 dan 1.700. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1885 tambah lagi ya, target price berikutnya adalah 2100. Antara 1885 dan 2100, kalau mau tambah lagi ya tambahnya di sekitar area 1965 ya, itu untuk BBB ya. Jadi seperti itu, trading saham itu mudah aja, kita tinggal ikutin tren aja. Makanya dalam bahasa Inggris kan sering disebut ya, trend is your best friend ya. Jadi tren itu adalah teman terbaik kita, jadi kita ikutin trennya aja ya. Jangan takut ketinggian. Kalau takut ketinggian, solusinya ada 3 ya. Pertama, ya kita buy on weakness saja. Ini saya sudah kasihkan area untuk buy on weakness ya. Kalau misalnya dia koreksi, kita di sana buy-nya. Kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya. Bukan berarti nyentuh langsung buy, enggak ya. Kalau nyentuh langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Yang kedua, kalau takut ketinggian ya, kita belinya bertahap. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik lagi ke atas 1885, tambah lagi, naik lagi ke atas 195, tambah lagi, dan seterusnya. Ya kan? Kalau ketiga, kalau misalnya takut ketinggian ya pilih saham yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau berani ambil risiko buy high sell higher, ya jangan menyalahkan Pak Sunar kalau nyangkut ya. Itu resiko masing-masing ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya komentar negatif yang tersebut ya, saya terus terang aja saya hapus ya. Bukan saya nggak mau terima kritikan saran, enggak ya. Tapi kalau dia sampai mengatakan saya menyesatkan, itu saya nggak mau terima ya. Terus terang aja, saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Karena harganya turun, bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya. Saya sudah sebutkan garis-garisnya ya, pasang trailing stopnya dan stop lossnya di mana. Resiko adalah tanggung jawab Anda sendiri. Kalau profit kan, saya juga nggak minta profit dari Anda kan.
Ya, kalau resiko, ya memang resiko pasar saham seperti itu. Kalau dia gagal turun ke bawah, makanya kita harus disiplin ya, pasang trailing stop dan stop loss. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BBYB ya. Kemudian bank. Nah, bank ini sudah saya bahas cukup lama ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini saya sebutkan, ini adalah area dari sideways range-nya ya. Kalau Anda lihat beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu ya, analisa saham harian ada ya. Tadi analisa saham mingguan juga ada. Ini 3.900 setelah target price pertama dan sudah tercapai ya. Jadi profitnya luar biasa bagi yang ikut saya ya. Kalau tidak percaya silakan dicek ya. Di bagian deskripsi di bawah ini ada analisa saham mingguan. Di sana saya sudah bahas mengenai bank ya. Bagus ya. Bisa sampai 3.900 boleh buy. Kalau dia naik ke atas ini ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau yang trading ya tinggal ikutin aja. Kayak posisi seperti ini ya. Naik ke atas 3.900 buy. Berikutnya kalau naik ke atas 4.000 tambah lagi, naik ke atas 4.100 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 4.500. Kalau misalnya terlalu ketinggian Pak Sunar ya, setiap kelipatan 100 ya. Jadi berikutnya lagi 4.200 dan seterusnya ya. Kalau 4 tambah lagi dan seterusnya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Tapi perlu diingat, ciri khasnya bank kalau sudah naik 2 hari ya, hari berikutnya dia kemungkinan koreksi berhari-hari ya. Sebelum akhirnya kalau dia ada konfirmasi rebound lagi ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Saya sarankan sebelumnya di 3.900 dan 3.810. Kalau 3.900 kan sekarang sudah pas di garisnya Pak Sunar. Ya pasang aja trailing stopnya di 3.810 ya. Atau 3.670 maksimum. Kalau buy on weakness, kira-kira di mana Pak Sunar? Karena dia berhasil breakout higher high, maka kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 3.330 sampai dengan 3.400. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi, nggak, mudah-mudahan masih terus lanjut ya. Ya kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3.400 buy, naik lagi ke atas 3.500 buy dan seterusnya. Jadi trading saham itu mudah ya, asalkan kita tahu garis-garisnya kira-kira kalau naik lagi tambah lagi di mana gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya gagal pasang trailing stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana. Kalau sudah dikasihkan ya kita tinggal ikutin aja kalau percaya ya, seperti itu ya. Jadi tujuan saya seperti itu. Kalau di sini kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja pasang stop lossnya di 3810 dan 3670. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 4000 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 4100 tambah lagi dan seterusnya. Jadi sistemnya buy up aja, bukan average down. Saya nggak pernah menyarankan average down ya. Seperti itu ya. Karena average down itu melawan tren ya. Kalau average up, kalau dia trennya masih up ya, ya kita buy lagi, tambah lagi ya seperti itu. Cuma saya ingatkan ini sebelumnya 2 hari naik tinggi dia koreksi berhari-hari. Ya saya nggak doakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih breakout ya. Jadi yang punya yang pasang aja trailing stop, yang mau buy high sell higher ya, yang berani ambil risiko buy high sell higher ya, boleh buy pasang stop lossnya di 3810 dan 3670 ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi mudah banget ya, tinggal ikutin aja. Berikutnya care ya. Care juga sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Saya bahas care. Sebelumnya di harian sudah saya pernah bahas di salah 30 Juli ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Dia breakout ke atas 378 lagi ya. Dan dia sudah sempat breakout dari high-nya ini ya. 384 ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar bagaimana untuk care. Pasang saja trailing stopnya di 378 dan 370. Kalau buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 344 sampai 351 ya. Kalau nggak dapat ya karena dia higher high ya. Ya saya kasih naikkan lagi ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area ini ya. 356 sampai dengan 360 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 360 barusan buy ya. Itu bagi yang mau tipe buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy high sell higher, pasang stop lossnya di 378 dan 370. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 390, tambah lagi. Naik lagi ke atas 398, tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 418 ya. Ini saya dapat dari mana Pak Sunar? Dari ini sebelumnya Fibonacci retracement dari swing high-nya di sini ke swing low-nya ya. Jadi saya masih belum update garis-garisnya karena masih valid ya. Saya tetap pakai yang lama aja ya, nggak saya rubah-rubah lagi nanti tambah bingung. Secara keseluruhan memang uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Tapi perlu diingat care ini dia kalau sudah naik tinggi kadang-kadang dia koreksi dulu ya. Koreksinya juga bisa dalam ya. Makanya saya kasih bantuan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Nanti belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Nah, maksud saya kalau Anda punya uangnya ya, cukup uangnya ya, jangan cuma beli satu lot aja gitu ya, yang rugi nanti kalau dia naik ya, seperti itu ya.
ya disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Jangan terlalu banyak, bayarnya bertahap, tapi jangan terlalu sedikit juga kalau bayar seperti itu ya. Berikutnya MLPL. Di MLPL juga sudah saya sebutkan ya, uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Di analisa saham harian, nanti silakan dicek kembali ya. 6 Agustus saya sudah bahas analisa saham harian. Intinya kalau naik ke atas 630, boleh tambah lagi ya. Ya, dia naik lagi ya, higher high ya, seperti itu. Nah, closing di sesi 1 break kok. Dia masih di atasnya 630 ya, tapi kan ekornya panjang ke atas Pak Suntar. Gimana ini? Nah, pasang aja trailing stopnya di 630 dan 605 ya, sudah saya sebutkan ya. Terus yang belum buy, bagaimana Pak Suntar? Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi di area sekitar 520 ya, 500 sampai dengan 520. Artinya kalau dia koreksi di bawah 520, kita tunggu kalau dia naik ke atas 520 barusan buy. Istilahnya mantul ya, rebound ya. Naik ke atas 540 tambah lagi, naik ke atas 570 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh aja, tapi pasang stop lossnya di 605 dan 570 ya. Kalau pasang di 630 ya terlalu dekat ya. Kalau yang mau buy high sell higher, spekulasi buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 680, tambah lagi, naik lagi ke atas 705, tambah lagi, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk MLPL. Target price terdekatnya di 770 dan 810 ya. Seperti itu ya. Nah, sejauh ini memang sebelumnya dia sideways kemudian koreksi ya. Nah, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 810. Kalau dia berhasil breakout ke atas 810 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya masih jauh ya. Ada 855, 920, 970, 1025, 1085 ya. Nah, itu dia didapat dari mana Pak Sunar garis-garisnya? Kalau kita mundur jauh ke belakang, garis-garisnya ini adalah saya ambil dari high-nya candle dari monthly-nya ya, bulanannya ya, high-nya kurang lebih ya. Ini high-nya saya ambil dari yang sebelah kiri nih ya, 30 di bulan Juni 2014 ya. Jadi sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi dia bergerak di area konsolidasi ya. Konsolidasinya dia lumayan lebar ya. Makanya dia fluktuasinya juga tinggi. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MLPL. Berikutnya untuk BGTG. Jadi BGTG dia masih naik lagi ya. Sentimen dari right issue ya. Jadi ini saya sudah sebutkan, pasang aja trailing stopnya di 320 dan 300 yang sudah punya 340 ke atas. Memang saya sebutkan boleh tambah lagi ya. Loh kok ternyata turun lagi Pak Sunar. Ya kalau sudah buy harusnya pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat hilang ya. Ya dihitung aja rata-ratanya nanti jatuhnya berapa. Kalau kira-kira hampir kena rata-ratanya ya, kita pasang trailing stopnya di atasnya ya, gitu ya. Yang kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya untuk BGTG ya. Kemudian maaf. Kalau mau buy weakness karena dia higher high, tunggu aja di area sekitar 275 dan 285 ya untuk BGTG ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound ke atas 285 buy, naik lagi ke atas 300 tambah lagi, naik lagi ke atas 320 tambah lagi ya. Kalau breakout ke atas 340 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya adalah 360 dan 386 ya. Itu untuk BGTG. Masih kemungkinan naik nggak Pak Sunar? Masih ya, karena uptrendnya selalu masih bagus ya di sini ya. Kalau kita lihat masih cenderung kuat ya uptrendnya. Nah, kurang lebih cukup ya. Ya kalau mau buy high sell higher ya silakan buy sekarang, pasang stop lossnya di 320 dan 300. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 340 tambah lagi dan seterusnya ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya sudah diberikan. Kalau misalnya naik lagi ke atas 386, jadi 386 adalah Fibonacci extension 61,8% ya. Ini saya tarik extensionnya dari bawah ini sampai ke sini ya. Kalau dia naik 127,2% sudah terkena ya. Jadi berikutnya adalah 386 di Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 386 Pak Suntar, target price berikutnya di mana? 261,8% ya, di 585 ya. Wah, jauh banget Pak Suntar. Apakah memungkinkan? Semua memungkinkan ya di saham ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus, dia akan cenderungan terus bertahan ya. Nggak, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah ya. Entah itu balik arah ke sideways atau downtrend ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BGTG. Berikutnya untuk KPIG ya. KPIG memang lama belum saya bahas ya. Sebelumnya saya sebutkan garis tebelnya di 128 ya. Artinya kalau kita mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 128. Nah hari ini dia memang naik ke atas 128 ya. Sudah berhasil ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Sesuai dengan analisa saham yang sebelumnya ya. Memang sudah lama bahas saya
sudah lama banget saya nggak bahas KPIG ya. Kok tiba-tiba naik Pak Sunar? Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau ada berita apa, nanti silakan dicek ya. Kalau dari teknikalnya, sejauh ini sih kalau sudah berhasil naik ke atas 128 dia lumayan bagus ya, boleh buy ya. Pasang aja stop lossnya di area, sebentar ya. Kalau saya kasih di swing high yang ini terlalu dekat ya, saya kasih yang sebentar. Tetap aja lah ikutin garisnya sebelumnya ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 120 dan 113 ya. Kalau yang mau buy on weakness lagi ya tunggu aja di sekitar area 115 sampai dengan 120 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 120, tunggu kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 120 persen buy. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh saja. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi ke atas 132 tambah lagi, naik lagi ke atas 139 tambah lagi, average up ya. Target price berikutnya adalah 145. Kalau dia naik ke atas 145, kemungkinan besar bisa sampai 165 ya. Ini garis-garisnya untuk average up ya, atau tambah lagi buy up ya istilahnya ya. Nah, KPIG ini sebelumnya saya sudah sebutkan ada kemungkinan dia membentuk seperti sumur ya. Dibilang mangkok ya, ini bukan mangkok, dalam banget ya. Ya seperti sumur lah, seperti ini ya. Nah, target price berikutnya kalau dia sempat breakout ke atas 272 ya dia bisa sampai ke 234 ya untuk KPIG ya. Belinya kita bertahap aja, minimal resisten terdekat di 165 ya. Ini bentuknya mungkin ya, kalau di sini gagal ya mungkin dia bentuknya seperti double bottom ya, seperti ini ya. Ya kurang lebih di sini ya, ini mungkin double bottom seperti ini ya. Saya gambarkan lagi, ada kemungkinan ada ya seperti ini ya. Jadi seperti huruf W double bottom gini ya, rounding bottom ya, ada dua gini ya, ada dua. Masih naik terus ya, kemungkinan bisa sampai 165 target price pertamanya ya. Jadi kita belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan terlalu agresif, enggak ya, enggak perlu ya. Nyantai aja tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini dan besok untuk KPIG. Berikutnya untuk SEN. Jadi untuk SEN ini saya juga sudah kasih garis-garisnya ya. Naik ke atas 420 tambah lagi, naik ke atas 440 tambah lagi. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Trailing stopnya ya kalau 440 belum pasang ya pasang aja di 420 dan 394. Kalau mau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area 302 dan 322. Karena dia berhasil naik lagi ya, saya naikkan aja ya buy on weakness di area 354 sampai 374. Mungkin yang tunggu buy on weakness Pak Suntar kok nggak dikasih Pak Suntar, di sini nggak dikasih, di sini nggak dikasih, di sini nggak dikasih. Bahkan sebelumnya di sini kalau dia sudah naik saya sudah sebutkan buy on weakness di area ini ya, tapi nggak dikasih ya. Kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berarti breakout ke atas resisten berikutnya ya, kita boleh buy. Kalau takut ya kita belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Jangan khawatir ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah ya. Kalau misalnya sudah buy kemudian tiba-tiba turun berbalik arah, itu bukan karena analisa saya salah, enggak ya, karena saya memang nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus. Memang fluktuasinya tinggi ya. Dia suka membentuk ekor ya, ekor panjang ke atas ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ya dia bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kalau mau buy high sell higher silahkan. Kalau nggak berani ya tunggu di sini buy on weakness atau pilih saham lainnya ya. Atau kalau mau buy sekarang beli aja pasang 420 dan 394 sebagai stop lossnya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 478 tambah lagi target price berikutnya adalah 500 ya. Kalau naik lagi ke atas 500 ya kemungkinan besar bisa sampai 580 ya. Kalau sudah naik ke atas 500 berikutnya setiap kelipatan kurang lebih 20 rupiah aja ya. Jadi 520 ke atas tambah lagi 540 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk sen ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Mungkin saya sudah baca sebelumnya tapi kadang-kadang lupa ya. Silakan dicek ulang lagi ya apakah ada berita apa gitu ya. Apakah ada aksi korporasi, akuisisi atau penerbitan obligasi atau right issue, silakan dicek ya. Apakah gara-gara laporan keuangannya ada perbaikan atau gimana ya. Tapi sen ini saya sudah ingat, seingat saya sudah dibahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton di analisa saham mingguan sudah lumayan ya profitnya ya. Sebentar saya cek ulang ya, apakah memang sudah ada di analisa saham mingguan. Ada ya, di analisa saham minggu ini untuk periode 9 Agustus sampai dengan 13 Agustus saya sudah bahas untuk sen ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy lumayan ya profitnya ya. Dan naik ke atas 420 buy ya seterusnya. Oke, kurang lebih cukup untuk bagian pertama ya. Ada 8 saham, sudah 8 saham ya. Berikutnya nanti bersambung ke bagian kedua ya. 8 saham yang lainnya untuk
periode tanggal 9 Agustus hari ini dan besok ya, 10 Agustus 2021. Sekian yang baru join, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan, kemudian bantu like ya, juga bantu kasih saran ya atau komentar ya di kolom komentar di bagian bawah ini ya. Saya selalu menerima semua saran kok ya, tapi kalau yang sarannya cenderung menghina saya ya, mengatakan analisa saya menyesatkan ya saya terus terang aja saya nggak mau terima ya. Hanya karena kita berpandangan pendapat ya, beda analisa ya, bukan berarti analisa saya menyesatkan, enggak ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya, saya sebutkan lagi ya. Kalau memang saya bilang naik ya masih bisa naik ya, tapi ternyata dalam perjalanannya kok turun Pak Sunar, wah menyesatkan. Enggak ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar ya. Kalau saya bisa mengatur, saya sudah pasti jadi orang yang paling kaya di dunia, pasti sudah, nggak usah ragu-ragu, pasti sudah pasti yang terkaya di dunia ya. Karena harga saham di pasar saya bisa atur ya, sesuka-suka saya mau dinaikkan atau turunkan ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih cukup. Terima kasih banyak atas dukungannya. Seperti biasanya doa saya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.